never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Welcome back to my channel, Digital Edu. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar kali ini tentang adanya solusi dari Kemenpan RB bagi tenaga honorer yang tidak lolos P3K dan PNS. Dan juga nanti saya sampaikan adanya tunjangan untuk PNS dan juga untuk P3K. Nah, Bapak Ibu, apakah solusi yang diberikan dari Kemenpan RB ini sesuai dengan harapan guru honorer? Yuk simak hingga akhir videonya. Tapi sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu, dan jangan lupa share. Pemerintah telah menargetkan bahwa pada tahun 2023 sudah tidak ada lagi tenaga honorer di instansi pemerintah. Kemenpan RB lewat surat edaran B/SM.M.02.03/2022 menghimbau pejabat pembina kepegawaian atau PPK untuk menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K, serta mengimbau pejabat pembina kepegawaian tidak lagi melakukan perekrutan pegawai non-ASN. Untuk surat edaran tersebut bisa Bapak Ibu download di kolom deskripsi. Oleh karenanya, Kemenpan RB juga meminta kepada pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di instansinya masing-masing. Mengenai pendataan non-ASN ini kembali ditegaskan oleh Kemenpan RB melalui surat edaran Menpan RB nomor B/15.SM.01.00/2022. Surat edaran ini pun juga bisa Bapak Ibu download di kolom deskripsi. Surat edaran terbaru tersebut menghimbau kembali pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan inventarisasi data pegawai non-ASN dan menyampaikan data yang dimaksud ke BKN hingga 30 September 2022. Melalui surat edaran tersebut juga Kementerian Pan RB menyampaikan bahwa pegawai non-ASN yang memenuhi syarat untuk diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS ataupun P3K. Nah, untuk yang satu ini sudah seringkali saya sampaikan pada video sebelumnya. Jadi, non-ASN atau honorer yang diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS dan P3K ialah harus memenuhi 5 kriteria berikut ini. Yang pertama, berstatus pegawai honorer kategori 2 atau THK2 yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Kedua, mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Yang ketiga, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit satuan kerja. Yang keempat, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Dan yang kelima, berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Lantas bagaimana jika ada pegawai honorer yang tidak memenuhi kriteria untuk mengikuti seleksi calon PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K? Penghapusan honorer dinilai sebagai sebuah langkah strategis guna membangun SDM ASN yang lebih profesional dan sejahtera, serta dapat memperjelas aturan dalam rekrutmen. Ketidakjelasan aturan dalam rekrutmen dinilai dapat berdampak pada pengupahan yang seringkali di bawah upah minimum regional atau UMR.
Bahkan Kemenpan RB menjelaskan bahwa sejak tahun lalu, rekrutmen tenaga honorer sudah dapat dilaksanakan secara mandiri oleh instansi masing-masing. Supaya ada standarisasi rekrutmen dan upah, maka pemerintah pun menilai perlu dilakukan penataan pegawai non-ASN. Selain itu, supaya dapat mengatur honorer sesuai dengan kebutuhan dan penghasilan yang layak sesuai UMR, maka model pengangkatannya melalui outsourcing dinilai tepat untuk dilakukan. Pengangkatan pegawai melalui pola outsourcing ini diharapkan dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan dan sesuai dengan karakteristik masing-masing kementerian, lembaga, atau daerah, atau biasa disebut KLD. Jadi PPK pada kementerian, lembaga, atau daerah tetap bisa mempekerjakan outsourcing sesuai kebutuhannya, bukan dihapus serta-merta, kata Pak Menpan RB Mahfud MD. Nah, itulah tadi solusi yang diberikan oleh Menpan RB terhadap rencana penghapusan honorer di tahun 2023. Bagaimanakah kira-kira menurut Bapak Ibu tentang solusi yang diberikan oleh Menpan RB berupa outsourcing tersebut? Nah, untuk kali ini ada seleksi aparatur sipil negara tahun 2022 akan kembali dibuka tahun ini. Namun BKN menjelaskan bahwa saat ini pihaknya hanya akan fokus mengangkat tenaga honorer menjadi P3K 2022. Adapun dua kategori yang bisa diangkat P3K tanpa tes, yaitu guru honorer dan tenaga kesehatan non-ASN. Sementara CPNS masih dibuka hanya untuk sekolah kedinasan saja. Lantas apakah tenaga honorer yang diangkat P3K 2022 bisa mendapatkan pensiunan seperti PNS? Sebelum mengetahui hal itu, simak terlebih dahulu jumlah formasi yang akan dibuka pada seleksi ASN tahun 2022 ini. Menpan RB et interim, Bapak Mahfud MD menyampaikan jumlah pengadaan ASN tahun 2022 sebanyak 1.086.128 orang. Adapun formasi yang dibutuhkan pada seleksi ASN 2022 untuk pemerintah pusat mendapatkan alokasi 93.554 formasi dengan rincian sebagai berikut. 50.000 untuk P3K guru, 25.554 untuk jabatan teknis lain, 20.000 untuk formasi dosen baik dari Kemendikbud maupun Kemenak, dan 3.000 formasi dokter atau tenaga kesehatan di bawah naungan Kemenkes. Sedangkan formasi untuk pemerintah daerah mendapatkan alokasi ASN sebanyak 942.257 dengan rincian sebagai berikut. 758.018 untuk P3K guru dan 184.239 P3K fungsional non-guru. Berdasarkan peraturan Kemenpan RB, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, ada 5 poin utama yang membedakan antara PNS dan juga P3K. Dari kelima poin tersebut, salah satunya yaitu mengenai hak yang didapatkan PNS dan juga P3K termasuk tunjangan pensiunan. Untuk PNS memiliki gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan untuk P3K hanya berhak mendapatkan gaji, tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Berdasarkan aturan tersebut, tidak disebutkan bahwa P3K akan menerima tunjangan pensiun seperti yang didapatkan PNS. Itu berarti tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K 2022 tetap tidak bisa mendapatkan tunjangan pensiun. Selain tunjangan pensiun, PNS dan P3K juga memiliki masa kerja yang berbeda.
Untuk PNS memiliki masa kerja sampai memasuki masa pensiun yaitu pada usia 58 tahun bagi pejabat administrasi, sedangkan pejabat pimpinan tinggi yaitu 60 tahun. Sedangkan untuk P3K masa kerjanya sesuai surat perjanjian yang telah disepakati. Masa perjanjian kerja bagi P3K paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kerja. Demikian ulasan mengenai solusi Kemenpan RB bagi tenaga honorer yang tidak lolos P3K dan PNS, serta perbedaan tunjangan antara PNS dan P3K. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, serta nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan kita, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.